Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Syakila Kuswoyo, NPM 2021020283 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas D, semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi hukum Islam dengan mata kuliah filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Hervin Yoki Pradikta MHI. Baik, materi pertama ada objek dan subjek hukum Islam. Jadi, hukum dalam konsep usul fikih dibagi menjadi dua, yaitu hukum takfili dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqta, at-takir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah dan larangannya. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab. Ijab yaitu firman yang menuntut semua perbuatan dan tuntutan yang pasti. Dan yang kedua ada nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangannya. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang kait, disebut juga haram. Ada juga hukum wadi. Hukum wadi itu ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya musahab, atau sebagai syarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang. Hukum wadi dibagi menjadi tiga, yaitu sebab, syarat, dan mani. Ada juga Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ada juga ijtihad sebagai metode pengaluan hukum Islam. Jadi ijtihad itu dari bahasa jahda, artinya al-makayah. Al-makaah itu artinya sulit, berat, susah, atau sukar. Kata jahda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan sebuah tenaga. Abdul Wahab Kilab juga mendefinisikan ijtihad itu menurut ulama usul mengarahkan daya atau kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syara yang terperinci. Dan disimpulkan juga bahwa ijtihad itu yang pertama pengarah akal pikiran para fuqaha atau ushuliyin. Yang kedua menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga berkaitan dengan hukum syariah dan amaliyah. Dan yang keempat menggali kandungan hukum syariah dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima dalil-dalil yang terperinci sedemikian rupa sehingga hilangnya kezaniannya. Dan yang keenam hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan oleh umat manusia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.